silakan perkenalkan nama sama umurnya. Halo, nama gua Wahid. Berapa ya usia ya? 22 aja deh. Arif Rahman, 24 tahun. Kenalkan nama gue Yesa Fijar, umur gue 20 tahun. Perkenalkan nama gua Erisah, umur sih 20 tahun. Halo, nama gua Ajis Faisal, umur 28. Kenalkan nama gue Sarah, umur 24. Lu pernah menyesal nggak sih dalam hidup lu? Pernah. Pernah. Pernah sih, banyak sih bang. Menyesal pasti pernah. Kayaknya selalu. Bisa tolong gambarin nggak arti penyesalan menurut lu itu kayak gimana? Menurut gua penyesalan itu kejadian yang kedepannya nggak pengen gua rasain lagi. Semangat. Apa ya, yang nggak pernah pengen kita alamin sih. Menurut gue penyesalan itu kayak kejadian yang terjadi dan membuat gue untuk tidak mengulanginya lagi. Bahkan sampai menurut gue trauma sih. Penyesalan itu apa yang udah kita lakuin yang tidak seharusnya kita lakuin. Tapi itu juga jadi proses pembelajaran diri kita sendiri sih buat kedepannya lebih baik. Apa penyesalan terbesar dalam hidup lu? Terlalu percaya lebih sama seseorang. Dilahirin. Tidak berbuat baik sama orang. Gua menyia-nyiakan kasih sayang ibu. Penyesalan terbesar gua tatoan. Kayaknya kalau penyesalan terbesar lebih ke orang tua sih ya. Kenapa sih lu bisa percaya lebih ke seseorang? Karena gua percaya sama dia, makanya bisa mempercayakan lebih. Tapi karena kepercayaan lebih itu berbahaya, bisa bikin kecewa. Pada dasarnya itu lu emang gampang percaya ke orang. Gampang, sangat gampang. Dampak menurut lu ketika lu udah percaya sama orang, terus kecewain tuh apa menurut lu? Bikin gua lebih nggak percaya lagi sih sama orang. Kenapa dilahirin kok nyesel? Ya kalau gua nggak dilahirin mungkin gua nggak bakal kayak gini dan nggak bakal nyesel. Alasannya apa sih lu kok bisa nyesel dilahirin? Jujur gue benci banget sama dunia ini, sama isinya juga. Semua yang ada, semua orang-orangnya gue nggak suka. Karena banyak yang udah beralih fungsi, banyak yang udah lebih mengerti perasaan Tuhan atau mengambil alih pekerjaan malaikat atau Tuhannya. Berarti intinya lu nyesel dilahirin karena lebih ke lingkungan lah. Ya. Lingkungan yang sekarang udah menurut lu nggak baik. Bener kata Sogi, nasib terbaik adalah tidak dilahirkan. Kedua, mati muda, dan terburuk berumur tua. Ketika gue udah berbuat baik sama orang, ternyata timbal balik orang itu tuh gue jahat gitu, ngerti nggak? Maksudnya kayak, gue udah berbuat baik nih, tapi kok gue nggak mendapatkan kebaikan apa yang udah gue kasih ke dia gitu. Dari situ gue kadang mikir kayak, gue nggak mau berbuat baik sama orang, soalnya gue nggak dapat feedback gitu. Di balik itu semua, gue banyak banget kan yang ngomong kayak, nggak boleh kayak gitu tuh. Itu maksudnya berarti ngejadiin diri gue tuh orang jahat juga dong kayak dia gitu kan. Karena apa ya, nggak terlalu respect, nggak terlalu deket banget sama ibu. Setelah gue ditinggalkan oleh ibu di umur yang masih kecil, akhirnya gue merasakan penyesalan yang sangat benar-benar penyesalan. Intinya sih ibu bagi gue sangat penting banget sih dalam hidup. Karena di hidup lu tanpa ada ibu, hidup gak ada artinya. Seperti lu ada masalah, apapun itu masalah, pasti lu berlindung dan bercerita semuanya ke ibu. Makanya dari itu ya tolong yuk bantu ibunya, sayang ibunya, rangkul, support. Temen bisa meninggalkan di saat kita susah, tapi seorang ibu tidak. Jadi dulu tuh karena gaulan sih sebenarnya. Gua cuma ngikut-ngikut doang tanpa tahu tato itu tuh lu mau bawa arah kemana gitu. Lu tatoan itu mau kemana, mau ngapain, mau gimana gitu. Pas di situ gua belum tahu, arah-arah ke situnya belum tahu. Jadi sampai sekarang pun tujuan gua tatoan itu benar-benar belum ada arti. Dulu lulus sekolah disuruh kuliah, cuman nggak mau, lebih milih. Cuman jadi lebih kayak sekarang aja, kok jadi kesel gitu, kenapa dulu nggak kuliah, sekarang jadi kayak gini, lulusan cuma ya SMK lah, nyari kerja jadi susah. Ya itu karena udah nyaman nyari uang, karena udah nyaman kerja aja. Nah, seandainya nih lu punya kesempatan, apa yang pengen lu perbaiki dari penyesalan itu? Menurut gue udah nggak ada kesempatan lagi. Selain nggak dilahirin, ya selain itu bukan kesempatan. Ya mungkin lebih hati-hati lagi untuk percaya sama orang, karena mempercayakan lebih sama orang itu nggak baik ya. Kalau buat perbaiki, gue pastinya mau jadi orang yang lebih baik sih. Maksudnya nggak mau ngejahatin orang walaupun orang itu ngejahatin gue. Mungkin gue lebih banyak ngasih luang buat kumpul bareng sama ibu, menghabiskan waktu sama ibu. Gue tetap pengen punya tato, tapi satu dan nggak sebanyak ini gitu, dan nggak kelihatan sama orang juga, cuman gue sama mungkin sama bokin gue gitu, udah cukup.
Emang tato pertama di mana sih? Tato pertama bulat. Oh, Bulat ini. Ini bener-bener gua bikin sendiri. oh bikin sendiri. Bikin sendiri lingkaran. Terus ada tadinya tau lah lambang anarki ya. Ah, Tuh, pakai mesin. Pakai mesin. Bener-bener sendiri gitu. baru dari situ tuh merambat ke Rambat kemana-mana. jadi, oh iya bagus nih, terusin aja, tambahin sampai sekarang. Kalau ada kesempatan ya, gue pengen kuliah lagi, gue pengen bekerja juga. Ibaratkan sekarang ini gue belum bisa ngasih apa-apa ke orang tua gue, belum bisa ngebanggain juga, belum bisa jadi apa yang mereka mau. Gimana ya cara diri lu yang sekarang untuk berdamai dengan penyesalan lu? Ya gue coba jadi diri gue sendiri, nikmatin setiap prosesnya, bersyukur dan terus jalanin aja sih, mau nggak mau, dan itu harus. Cari hal-hal lain gitu yang bisa bikin lupa sama hal-hal itu. Oh, cari pengalihan gitu ya? Iya, cari pengalihan. Nah, contohnya apa tuh? Mungkin bisa liburan atau nongkrong sama teman-teman biar bisa lupain hal-hal itu. Jujur aja gue lama banget sih untuk berdamai sama diri gue, karena gue tuh tipe orang yang kadang nggak bisa terima kayak kok dia jahat ya sama gue gitu. Butuh waktu, butuh proses, tapi ya kalau gue stuck terus gue jadi orang jahat, kapan gue jadi orang baik kan? Nah dari situ gue mulai kayak ayo lu pasti bisa jadi orang baik. Prosesnya itu nggak sebentar, lama, tapi gue berusaha. Pertama ngelakuin ikhlas, kedua ya karena terbiasa, mungkin itu jalan yang paling sebetulnya ya paling momen banget cara damai sama diri sendiri. Ya kita merenung dulu, lalu berdoa, lalu berdamai sama diri, lalu itu kita berpikir ke depannya mau gimana lagi. Cari orang-orang yang mungkin bisa terima, yang mungkin sama lah, punya cerita sama gitu sama gua di masa lalu gitu, jadi saling sharing, berbagi gitu aja. Dan mungkin udah cukup lah dengan rasa penyesalan gua dari dulu sampai sekarang ini, udah nggak bakalan gua tambah-tambahin lagi. Oke, berarti udah nggak ada niat buat nambah lagi ya? Ya insya Allah enggak. Ya menerima kenyataan, berdamai aja gitu sama apa yang terjadi sekarang, menikmati aja. Jadi lebih ke ya udahlah kayak gini, nikmatin aja, nggak usah diambil pusing. Ada nggak sih rencana untuk kayak kerja, ngumpulin duit, ditabung untuk kuliah lagi kayak gitu? Ada banget. Kalau ada sih ada banget itu, cuman kan kalau sekarang ya nyari kerjaan itu udah susah banget, apalagi umur udah segini kan. Oke teman-teman, Oke teman-teman, jangan lupa untuk like. Jangan lupa like, Jangan lupa like, share, komen. Jangan lupa like, comment, and subscribe Jangan lupa like, subscribe di channel Channel Voice. Oke.